Episode 21. Arka keren? Clara terkejut mendengar ucapan Davi. Sungguh dia tidak menyangka jika orang tua Arka benar-benar serius dengannya. Bahkan ayah Arka menelepon secara pribadi pada Davi dan mengatakan tentang hubungan mereka. Clara jadi tidak enak sendiri. "Jadi, kamu bisa jelasin ke kakak, apa benar kalau kamu sekarang berhubungan dengan Arka Wiguna?" tanya Davi. Saat ini kedua kakak beda itu sedang sarapan. Clara bingung. Dia tidak tahu harus menjawab bagaimana. Kalau sudah berhubungan dengan orang tua itu, pasti anggapan Davi mereka memang benar-benar tengah memiliki hubungan serius. Tetapi kalau dia bohong, Clara takut jika Arka nanti akan marah padanya. Bukankah dia berjanji akan menjadi kekasihnya selama 6 bulan? Ya, meskipun itu hanya pura-pura, tetapi kalau dia mengingkari perjanjian itu, Clara takut jika Arka akan mengatakan malam panas yang mereka lakukan waktu itu kepada Davi dan kedua orang tua Arka, dan hal itu pasti akan membuat Davi semakin marah padanya. Sebenarnya aku dan Pak Arka memang memiliki hubungan. Ya bisa dibilang kita tengah berpacaran, tapi karena kita baru aja dekat dan merasa cocok satu sama lain, kami masih ingin lebih mengenal lagi. Jeti, kamu nggak perlu serius menanggapi ucapan orang tuanya Pak Arka. Masalah kita berjodoh atau tidak itu nanti kita serahkan pada yang di atas. Pasti kita akan melanjutkan hubungan ini ke jenjang serius. Saat ini aku belum bisa mengatakan kalau kita memang tidak serius, tapi kita masih mencoba dulu. Kamu tahu kan kalau aku baru putus dari Daven dan hal itu sangat sulit buatku. Saat aku bertemu dengan Arka, aku bisa dengan mudahnya memutuskan Daven begitu saja, padahal aku sudah tahu kalau dia berselingkuh selama setahun. Jeti, aku perlu waktu untuk serius agar bisa semakin terpaut kepada Pak Arka. Davi malah menyimak ucapan adiknya itu yang menyebut Arka dengan sebutan Pak, padahal usia Arka dan dirinya itu hampir sama. Bahkan Clara memanggilnya hanya sebutan nama saja, tidak memakai embel-embel kakak. Tetapi kenapa dengan Arka memanggilnya dengan sebutan Bapak? Kok kamu manggil Arka dengan sebutan Pak? Dia belum setua itu, kan? Oh, karena Pak Arka itu dosenku di kampus, jawab Clara cengengesan. Apa? Jeti Arka Wiguna menjadi dosen juga? Cekah, benar-benar sosok pria yang misterius. Misterius? Beo Clara? Ya, Arka adalah putra dari Farel Wiguna. Pria yang sangat jarang terlihat di depan umum. Bahkan semua bisnis ayahnya sudah dia kerjakan. Tetapi tetap saja Arka jarang nongol. Paling-paling sang ayah yang datang jika ada undangan-undangan seperti itu. Makanya, Arka Wiguna itu sosoknya misterius. Jelas Davi. Clara hanya manggut-manggut saja. Dia juga tidak begitu mengenal Arka. Selama ini setahu Clara itu Arka hanya seorang dosen di kampusnya dan bukan pebisnis. Oke, aku ke kampus dulu. Bentar lagi skripsi dan aku harus nyari bahan yang bagus. Bye Davi. Clara langsung pergi begitu saja setelah menyelesaikan sarapannya. Dia tidak ingin Davi bertanya lebih tentang hubungannya dengan Arka. Davi sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kalau memang Clara dan Arka memiliki hubungan, tentu dia akan sangat mendukung penuh hubungan mereka. Arka menutup kelasnya dengan ucapan salam. Setelah selesai mengajar mata kuliahnya, Arka pun keluar dari kelas dalam keadaan datar tanpa ekspresi. Seringkali dia digoda oleh beberapa mahasiswa, tetapi tak ada respon sedikit pun untuk membalas ataupun tersenyum. Bagi Arka, senyuman yang ada di bibir hanyalah dikhususkan untuk seseorang. Hanya dialah yang akan mendapatkan sikap manis darinya tanpa harus memintanya saat ingin berjalan ke arah ruangan. Tiba-tiba Arka melihat seorang bidadari kecil yang mungil dan menggemaskan berjalan ke arah kantin. Tak ingin melewatkan momen itu, dia segera berjalan mendekatinya hingga mengejutkan wanita tersebut. Clara, tunggu, kamu mau kemana? Tanya suara bariton Arka membuatnya langsung berbalik. Pak Arka, Anu, mau ke situ? Tunjuk Clara ke arah kantin kampus. Dia merasa canggung dan malu ketika pria yang terkenal dingin mampu membuatnya salah tingkah sekarang ini. Apalagi banyak mata yang melirik iri terhadap hubungan Clara dan Arka yang terkesan beruntung. Padahal di balik semua itu hanyalah kebohongan semata demi menutupi hubungan palsu mereka. Ya sudah, ayo. Saya antar ke kantin. Kebetulan saya juga lapar. Ajak Arka tanpa basa-basi. Mata Clara tercengang atas ajakan Arka. Tak biasanya pria itu makan di kantin. Terkadang dia hanya sekedar memesan dan makan di ruangannya.
Namun kali ini pria itu malah memberanikan diri ikut bersama mahasiswa yang telah menjadi kekasih pura-pura. Nggak usah, Pak, aku. Oh, jadi kamu tidak mengizinkan saya untuk makan. Jika benar begitu baiklah, biarkan saja saya sakit. Mungkin itu yang kamu inginkan. Makanya, melarang saya ikut denganmu hanya sekedar makan siang. Jawaban Arka benar-benar berhasil membuat Clara terkejut. Dia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi tingkah pria menyebalkan itu mampu membuatnya panas dingin. Hiak, tidak. Bukan begitu maksud saya. Pak, tapi, sudahlah jika kamu tidak menginginkan saya tak masalah. Saya pergi aja. Ucap Arka membalikan badan, namun Clara langsung refleks, menahannya sambil memegang lengan kekasihnya itu. Oke, Pak Arka boleh ikut saya ke kantin. Daripada nanti saya kena amukan mama Pak Arka, lebih baik Bapak ikut saja. Ayo kita ke kantin. Tapi dengan syarat traktir saya. Gimana? Arka melirik tangan Clara yang berada di lengannya. Tanpa sadar jantung berdegup kencang setelah mendapatkan sentuhan manja dari wanita yang sudah lama disukainya itu. Apapun yang kamu minta akan saya turuti, meskipun saya harus membeli kantin kampus ini. Sontak hati Clara terkejut. Pria yang terkesan dingin kenapa bisa semanis ini hanya dengannya. Bahkan berhasil membuat beberapa mahasiswi yang berlalu lalang di dekat mereka bersorak seraya menggoda pasangan viral sekampus. Clara, Cie, boleh kali bagi-bagi dikit Pak Arkanya. Kali aja bisa bawa pulang buat kenalin ke mama. Ini loh, calon mantu yang sweet haha. Aduh, meleot enggak tuh. Hati si Clara, secara cuma perkataan mau makan di kantin aja sampai mau dibeliin kantinnya. Sweet banget sih. Pak Arka, boleh kali jeti yang kedua. Hihi. Beberapa mahasiswi yang kecentilan atas sikap Arka ke Clara mampu membuatnya menjadi salah tingkah. Wajah wanita itu memerah akibat malu karena banyak yang menggoda hubungannya sama sang dosen. Bagaimana tidak? Secara Arka adalah dosen yang begitu tampan dan banyak diidolakan, jadi akan ada banyak wanita-wanita yang merasa iri. Bahkan berusaha menggodanya tanpa kata menyerah. Ya, walaupun terkenal dingin dan cuek, namun Arka tetaplah sang idola yang tak pernah lewat dari para mahasiswi yang jahil untuk memilikinya. Apaan sih? Udah sana kalian pergi. Has, sekali lagi kalian mengganggu kami, maka aku akan. Sudahlah, sayang. Jangan habiskan energimu untuk meladeni orang-orang seperti mereka. Ingat, orang seperti mereka hanya iri karena tidak bisa seberuntung dirimu yang bisa memiliki pangeran tampan sepertiku. Jadi biarkan saja. Daripada habis tenaga, lebih baik kita isi perut. Clara refleks menatap wajah Arka dengan kesal. Bisa-bisanya pria itu membanggakan dirinya sendiri di depan banyak mahasiswi. Padahal hubungan mereka tak seindah yang dilihat semua orang. Benar juga. Daripada makan di kampus ini banyak pengganggu, kita makan di luar kampus aja. Aku tidak ingin makan ditemani oleh lalat-lalat menyebalkan. Sindir Clara pada beberapa wanita yang menatap iri padanya. Hiya, enak aja. Dasar bucin, pekik salah satu mahasiswa yang mulai terpancing. Biarin bucin kan, sama pacar sendiri. Daripada kalian bucin sama pacar kasihan. Wuli, kabur haha. Clara hahaha. Suara teriakan orang-orang itu mampu membuat Clara tertawa sambil menarik tangan Arka. Mereka berlari keluar kampus untuk menghindari orang rese seperti itu. Arka hanya tersenyum mengikuti langkah Clara. Hatinya begitu geli ketika melihat tingkah menggemaskan darinya yang selalu membuat dia ingin selalu bersambung.